mengingatkan saya pada tahun 2006 yang lalu. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam? Banyak wawak tulo-tulo. 2006 sosialisasi Burhan menjadi calon bupati berawal dari desa Tanjung Alai ini. Hari ini setelah 18 tahun saya kembali ke sini. Jalan-jalan ke pasar membeli kentang, pulangnya membeli soto babat. Terima kasih Bapak Burhanuddin sudah berkenan datang meski cuaca kurang bersahabat. Berkumandang takbir di pagi Idul Fitri, anak negeri solat serta berdoa. Selamat datang Bapak Burhanuddin calon bupati di negeri kami Tanjung Alai tercinta. Mari duduk bersila di atas balai sambil menikmati hidangan sambal terasi. Marilah berdoa penduduk warga Tanjung Alai, semoga Bapak Burhanuddin jadi bupati. Kalau ingin membeli baju, belilah baju yang agak lapang. Kalau seandainya Pak Burhanuddin Husin menjadi kampar satu, Tanjung Alai mohon dipertentangkan. Dengan apa? Nggak bisa, tak dibalik kok. Kalau Tuhan pergi ke Jakarta, bawakan saya buahku ini. Kalau tidak karena cinta, takkan Burhan ada di sini. Silakan berbaris, pucuk dan tiga silo, tiga tali bapilin, tiga tungku sejarangan berada di payung kehormatan. Sebab mama kita penghulu akan melaksanakan prosesi yang sudah menjadi tradisi kita setiap tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat beladang sudah setahun, ibarat belayar sudah semusim. Waris dijawe, pusako ditolong. Timbang takkan diubah oleh orang yang berniaga, jalan takkan diubah oleh orang yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, takkan lekang oleh panas, takkan lapuk oleh hujan. Prosesi sesembahan nenek mama kedesaan Tanjung Alai kepada pucuk dan tiga selo, tungku tiga sajarangan, pucuk pemerintahan, pucuk agama, dan pucuk adat istiadat oleh nenek mama ke penghuluan kenagarian desa Tanjung Alai. Mari kita mulai. Kami panggil sesembahan yang akan dilakukan oleh Datuk Sinaro. Kepada Datuk Sinaro kami persilakan. Inilah Datuk Sinaro. Kecil oleh orang tuanya ia diberi nama Amrizal. Setelah besar dituakan sehari, ditinggikan seranting oleh anak kemenakan, maka beliau diberi gelar Datuk Sinaro yang mengepalai persukuan Melayu Kampai. Inilah Datuk Sinaro. Tepuk tangan yang meriah.
sudah melakukan sesembahan kepada pucuk dan tiga selo. Menyusul sesembahan yang akan dilakukan oleh Datuk Paduka Rajo. Kepada Datuk Paduka Rajo kami persilakan. Inilah Datuk Paduka Rajo. Kecil oleh ibu dan ayahnya diberi nama Yul Henry. Setelah besar di Umbuk Godang oleh anak kemenakan, dituakan sehari, ditinggikan seranting, diberi gelar Datuk Paduka Rajo. Beliau mengepalai persukuan Pitopang. Inilah Datuk Paduka Rajo melakukan sesembahan. Menyusul di belakang Datuk Paduka Rajo, Datuk Indo Besar. Inilah Datuk Indo Besar. Kecil oleh orang tuanya, ia diberi nama Ali Amran. Setelah besar ditinggikan seranting, dituakan sehari oleh anak kemenakan, maka ia diberi gelar Datuk Indo Besar mengepalai persukuan Mandailing. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, menyusul sesembahan yang akan dilakukan oleh Datuk Marajo. Inilah Datuk Marajo. Kecil ia bernama Dasril. Setelah besar ia dituahkan sehari, ditinggikan seranting oleh anak kemenakan, maka ia bergelar Datuk Marajo mengepalai persukuan Domo Marajo, sedang melakukan sesembahan. Menyusul di belakang Datuk Marajo, kita saksikan sesembahan yang akan dilakukan oleh Datuk Marajo Kampar. Inilah Datuk Marajo Kampar. Beliau mengepalai persukuan Caniago. Kecil beliau diberi nama oleh orang tuanya Parial. Setelah besar ditinggikan seranting, dituahkan sehari, maka ia diberi gelar Datuk Marajo Kampar mengepalai persukuan Caniago di Kenagarian Tanjung Alai. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, menyusul sesembahan yang akan dilakukan oleh Datuk Simajelo. Inilah Datuk Simajelo yang akan melakukan sesembahan. Kecil ia bernama Merianto. Setelah besar dituahkan sehari, ditinggikan seranting oleh anak kemenakan, ia diberi gelar Datuk Simajelo mengepalai persukuan Domo Simajelo. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Bersiap-siap di belakang Datuk Simajelo. Yang akan melaksanakan sesembahan adalah Datuk Bijo Dirajo. Inilah Datuk Bijo Dirajo. Kecil ia bernama oleh orang tuanya Zainal Abidin. Setelah dituahkan sehari, ditinggikan seranting oleh anak kemenakan, maka ia bergelar Datuk Bijo Dirajo mengepalai persukuan Domo Bijo. Tepuk tangan yang meriah untuk Datuk Bijo Dirajo. Bapak Ibu yang berbahagia, nenek mama kita sudah selesai melakukan sesembahan. Menyusul bundo kandung kita. Kita mulai dari siompu daripada Datuk Sinaro. Datuk Sinaro. Siompu Datuk Besar. Menyusul di belakang siompu Datuk Besar adalah siompu atau bundo kandung daripada Datuk Marajo. Silakan Datuk Marajo. Datuk Puto yang mati, Datuk Puto. Ya, Datuk Puto. Selanjutnya menyusul siompu daripada Datuk Sinaro.
Di belakang daripada Siampu Datuk Senaro bersiap menyusul Siampu daripada Datuk Paduka Rajo. Inilah Siampu Bundo Kandung. Selanjutnya di belakang Siampu Datuk Paduka Rajo menyusul Siampu Datuk Indo Besar. Kemudian menyusul di belakang Siampu Datuk Indo Besar, Siampu daripada Datuk Marajo. Selanjutnya menyusul lagi di belakang Siampu Datuk Marajo adalah Siampu Datuk Marajo Kampar. Kemudian menyusul di belakang Siampu Datuk Marajo Kampar adalah Siampu Datuk Paduka Rajo. Datuk Semajelo. Kemudian di belakangnya menyusul Siampu Datuk Bijo Dirajo. Kemudian silakan yang membawa dulang kaki 3 untuk bisa mengantar langsung ke balai adat. Selanjutnya kita akan adakan prosesi jalang menjalang datuk dan nenek mamak kita. Kita mulai prosesi jalang menjalang nenek mamak kita. Mari kita bersumpah bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke Kampar Kiri, jangan lupa membeli ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita bersalam-salaman dari hati yang lembut paling dalam. Kita saling memaafkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu berjabat tangannya kita, maka terkikis sudah kesalahan kita terhadap banyak orang. Sallallahu
Nanti selesai salam-salaman, silakan cari tempat duduk yang paling nyaman. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian nasihat daripada datuk-datuk kita. Alhamdulillah tahun ini tokoh Kabupaten Kampar, tokoh Provinsi Riau, Bapak Dr. Andos Haji Burhanuddin Husin MM hadir bersama kita dalam halal bil halal menjalang nenek mama dan menjalang guru ini. Sekarang Bapak Ibu sedang bersalaman dengan beliau. Beliau adalah mantan Bupati Kampar kita periode 2006-2011 tidak salah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang berbahagia, bagi yang sudah salam-salaman, silakan mencari tempat duduk. Yang diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Abdul Aziz. Kemudian yang kita hormati Kepala Desa beserta perangkat desa, pucuk adat beserta nenek mama, Datuk Puto beserta Kosio Ayu, Sosio Jonio, Kosio Putih Ayu Jonio. Kemudian yang kita banggakan bersama, tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, Bapak Haji Dr. Andus Burhanuddin Husin, yang sudah berkenan hadir di desa kita ini. Selamat datang Bapak beserta rombongan yang sudah datang ke desa Tanjung Ala ini. Kemudian para siompu, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang ataupun sore kita telah diberi kesempatan, kesehatan serta nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan rutin masyarakat kita, yaitu pelaksanaan haul Syekh Haji Abdul Rahman bin Paduka Lakmana yang ke-112 tahun, bersama dengan Helak Adat 9 Syawal 1445 Hijriah. Kemudian selawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat kita desa Tanjung Ala ini. Kenapa demikian? Tadi sudah disampaikan di musola Syekh Abdul Rahman, sudah disampaikan oleh Abuya dan juga kepala desa, bahwa rangkaian kegiatan ini adalah satu-satunya yang ada di Kabupaten Kampar. Dari banyaknya yang sudah melakukan, ada yang namanya Ayayonem, ada yang namanya ziarah kubur. Tetapi di desa kita
Tanjung Alai ini kami sampaikan kepada Bapak Burhanuddin, inilah bedanya Pak. Karena di sini disatukan ziarah kubur dengan helat adat 9 Syawal. Bahwa di desa Tanjung Alai ini sangat kokoh tali yang bapilin tigo. Apapun kegiatan-kegiatan daripada anak kemanakan tidak luput dari tali nama pilin tigo, dari adat nenek mama yang berfungsi besar. Kemudian dari alim ulama di bawah naungan Datuk Puto, kemudian pucuk pemerintahan di bawah naungan Bapak Kepala Desa. Jadi contohnya, umpamanya di dalam menentukan ataupun uang sumondo yang ada di desa Tanjung Alai ini untuk mendapatkan menantu ataupun anak kemenakan yang berumah tangga, terlebih dahulu Pak, itu kami berikan wewenang kepada nenek mama, baru ke kepala desa. Kalau tidak ada surat izin yang sudah ditekan oleh nenek mama, maka anak kemenakan ini tidak boleh dikeluarkan surat N-nya oleh kepala desa. Kemudian baru dari proses pernikahan, baru kita terjalin tali yang bapilin tigo atau tungku tigo sejorangan. Jadi begitulah kesatuan yang ada di masyarakat desa Tanjung Alai ini. Alhamdulillah, lebih kurang 112 tahun acara ini masih tetap berjalan. Apa yang kita inginkan untuk pengembangan daripada pelaksanaan sesuai dengan keinginan acara yang kita laksanakan di tahun yang berlalu. Oleh karena itu, kepada masyarakat kami ataupun anak kemenakan kami, ini adalah proses 1 tahun kita sudah bergaul, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu silaturahmi ataupun apa namanya. Maka melalui momen daripada Idul Fitri ini, kami atas nama nenek mama kedesaan Tanjung Alai ini mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena banyak rumah-rumah anak keponakan yang mungkin tidak terpenuhi kehendak ataupun keinginan dalam suatu acara. Mungkin kami ada berhalangan. Oleh karena itu, melalui Gema Idul Fitri ini, kami sekali lagi meminta maaf. Disusun jainan 10, ditokukan kepala sebuah. Kami minta maaf kepada anak kemenakan, khususnya masyarakat desa Tanjung Alai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, di sini kami sampaikan kepada Bapak Burhanuddin bahwa di desa Tanjung Alai ini ada 7 persukuan. Jadi di bawah naungan 7 nenek mama, Pak. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana tata cara pelaksanaan persembahan, bahwa di hari ini habis semua unek-unek yang ada di dalam hati, dalam pikiran, maka dilebur dengan ucapan maaf. Itulah tadi semua masyarakat, semua elemen Pak, semua kita sama-sama bermohon maaf, saling bermaaf-maafan. Inilah yang selama ini yang kami pegang di desa Tanjung Alai ini. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan kepada anak keponakan kami bahwa menjelang Ramadan kemarin, semua TPA ataupun taman pengajian itu sudah kita tutup, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, setelah momen 9 Syawal ini, maka kembalilah, antarlah anak kemenakan, anak cucu kita ke taman-taman pengajian kembali. Karena melalui taman pengajian itulah kita akan mengenali daripada agama kita, yaitu agama Islam.
Oleh karena zaman ini adalah banyak fitnah, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita sama-sama mengetahui bahwa akhir-akhir ini sudah masuk pula suatu ajaran baru yang menganggap bahwa dirinya bisa menelepon Tuhan. Ini adalah suatu ajaran yang sangat menyesatkan. Tetapi kita heran, ajaran yang menyesatkan ini selalu diikuti oleh jamaah-jamaah yang banyak. Inilah yang kita khawatirkan, kalau sampai paham-paham ini, kalau tidak kita bekali anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita dengan ajaran agama, maka ini akan berkembang sampai ke desa kita. Inilah yang harus kita sama-sama perhatikan, kerjasama kita, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, nenek mama, dan juga orang tua. Kita sama-sama saling bekerja sama. Kami menyampaikan bahwa selama ini ada yang masuk ke nenek mama, permohonan dari anak keponakan, bahwa selama ini kita dalam melaksanakan acara pesta perkawinan, kita menggunakan bunyi-bunyian itu hanya di siang hari. Tetapi berdasarkan kesepakatan dan juga masukan-masukan dari anak keponakan, maka di petang 15 kemarin kami sudah menyepakati bersama bahwa untuk bunyi-bunyian yang dilakukan oleh anak keponakan kami itu bisa sampai malam hari. Oleh karena itu kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, bagaimana acara pesta perkawinan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kalau ada awak yang kemenemo minantu, temui mama awak dulu. Jangan awak copek-copek membuat keputusan. Jadi sampaikan kepada mama awak dulu di mana sukunya. Oleh karena itu, inilah yang sangat kami titik beratkan kepada bapak-bapak semondo-semondo kami. Jadi kalau awak besok nak menemo minantu, tengok dulu, jangan sampai terjadi apa nama tu kawin sasuku yang di desa awak ini adalah tidak pernah dan tidak pernah kita izinkan. Inilah yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian cari mama awak dulu, buatlah kesepakatan dengan nenek mama awak dulu. Apapun tujuan tunjuk ajarnya, itu yang perlu kita perhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat kami sampaikan. Husin MN, tokoh masyarakat Kampar yang berada di Pekanbaru. Terima kasih atas kehadirannya di kampung awak. Dalam hal ini tak ada berada tempuh berserah rendah. Kan ikut judul Bapak. Itu robok mula menyampaikan. Yang saya hormati Kepala Desa Pucuk Nanti Koselo, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Budo Kandung, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kok dihormati sodo nak sampai sore Cono Buya tadi. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat dan kurnia kita dapat menikmati kehidupan ini dengan melaksanakan seluruh aktivitas kita. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal baik bagi kita. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang disampaikan tokoh adat tadi, ini 9 Syawal ini merupakan tradisi kebudayaan kenegarian Tonyale. Dulu Pak Burhan di Kampung Lamo, termasuk Sumatera Barat, Mombek Pulau Godang.
ada MTQ desa. Jadi itu ikatan pertalian adat dan budaya. Tapi ada kata orang tua wak, jangan sampai jalan dialio di orang lalu. Kenyataannya Tanjung Ali sekarang berada di pinggir jalan. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita bisa melestarikan adat ini? Kita perlu mengambil hikmah dari 9 Syawal ini. Awak cucu kemanakan datuk-datuk banyak godang dirantau. Pulang sekali setahun, dek untung perasaan. Momen inilah saling mengetahui dan mengenal dan memaafkan. Iko datuk awak, iko sumono awak, iko apa awak. Di sini kau tampilnya. Sehingga Pak Burhan bagi lapor ni mangkik tangan Pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alun separuh lo Pak. Kalau pas alun masyarakat jadi banyak bawa tu. Ponik tangan awak ada. Namun apa boleh buat? Kalau bisalah dibungkus dengan baik, dengan rapi. Acara ini sangat menarik sebetulnya Pak. Tali 3 sapilin. Amo bertanya ke Pak Burhan tadi. Di desa lain ada lah. Di Siko Tanjung Alai pucuk tali 3 sapilin pucuk pemerintahan kepala desa. Kantor ya kantor kepala desa Pak. Pucuk adat Datuk Bosau balai adat. Kantornya pucuk ibadat Datuk Puto Mas Haji kantornya. Jelas dan ada perangkatnya. Cenawali ada perangkat. Pucuk Datuk Puto ada perangkat. Datuk Bosau Nenek Mama dan sana. Ini suatu bentuk jalur-jalur kepemimpinan tali nan bapilin tigo di kampung awak. Jelas. Walaupun jelas, kalau tidak kita ajak generasi kita, muda kita untuk mengikuti acara ini, dek lamo lupa, dek banyak ngaku. Sehingga nempati kalau datuk ceno tadi lah, tata cara duduk datuk togat datuk ada aturan dan itu diatur menurut adat. Tak bisa datuk maju dah itu wasa orang akan begitu. Ini perlu kita sampaikan kepada generasi muda kita. Kalau memang awak ingin badat Yusuf le, karena kampung awak itu jalan, sonang dia lio dengan lalu. Pasal awak menahu dia lio dia apa timbangan dia pengalih bisu. Ini tantangan-tantangan global, walaupun mungkin sepele, dampaknya cukup besar nanti. Sewa api kalau mau main, coba bayangkan ini. Ini tantangan global ke depan dengan kemajuan sekarang. Mau tidak mau kita harus siap dengan itu. Jadi kebetulan Pak Burhan sebagai tokoh masyarakat Kampar yang pernah memimpin Kampar, kita minta kepada beliau, tolong kami ayo pengalaman Pak menghadapi tantangan global. Kompok kami topi jalan, topi danau, bakal mau wisata so jangan agama le adat na ada isu Pak. Ini tidak tertutup kemungkinan. Yang untuk melestarikan ya kita lah sekarang. Kalau nak cucu dah kemenakan awak so dah adat. 9 Syawal ontakan ibu ya. Kalau tidak kita ajak dia bersama. Selanjutnya Amo Tanjung Ali Pak. Tapi Amo berbicara atas nama pemerintah kecamatan. Berharap kepada pemerintah desa Tanjung Ali dan tokoh masyarakat. Kalau meningkatkan prosesi acara ini dari kurang baik untuk lebih baik, mungkin bisa tanpa mengabaikan acara-acara inti. Jangan diabaikan karena itu adat awak. Menyalang guru di Suluk Pak dengan pimpinan pusing. Dia agak datuk kami menyamba pucuk nanti go silo nak tengok tadi. Jo cucu kemenakan. Saudara duduk bersama. Ikut tradisi awak. Cucu kemenakan yang dinamakan seragam masyarakat Tanjung Alai menyalami datuk pimpinan bermaaf-maafan. Itulah makna minal aizin wal faizin 9 Syawal di Tanjung Alai. Kode kampung awak sabu elok kan?
Tapi Bapak saya tanya tadi, belum pernah melihat di tempat lain sesembahan seperti datuk-datuk tadi. Ini kan kita luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan program wisata, saya dulu antara waktu Pak Burhan jadi bupati, saya pernah ikut sosialisasi di Pekanbaru, Pak, perwisata. Pekanbaru itu kota metropolitan seperti Jakarta. Bangkinang itu kota penyangga ibaratnya Bogor. Puncaknya ya Danau Perita Kota Panjang. Berarti kita diprogramkan, direncanakan oleh pemerintah kawasan wisata. Sama tahun itulah masyarakat yang hidup di kawasan wisata itu sungguh banyak pengaruh. Sedangkan kita mempunyai budaya tradisi adat yang sangat kental dengan agama kita. Ini tantangan. Mudah-mudahan pemimpin kita sangat memperhatikan agama kita. Kalaulah sempat tidak peduli itu payah adanya begitu. Untuk itu mari kita berikan, mari kita dukung tokoh masyarakat Kampar yang memang sayang sejalan Jawa. Sebenarnya sih yang sejalan berdoanya, cuma sejalan basimpang seyong basimpang jalan bisa saja terjadi seperti itu. Saya Pak Burhan, saya diperintahkan oleh camat di sini untuk mendampingi, mengikuti acara ini. Tapi saya sudah tersirat. Bapak kan calon bupati Kampar, saya kan pegawai negeri, tidak boleh berpolitik. Tapi saya yakin, saya pemerintah kecamatan mau kecamat, Bapak itu tamu kami, Pak, tamu kecamatan, tamu kepala desa, siapapun datang kita layani. Indak lo apa, indak tiba rumah, indak bau yang mawak, ada salah lo jadi. Persoalan kepentingan biar Tuhan yang menentukan, kita yang memahami. Kalau baik apa salahnya? Kamu bukan doket pensiun ya Pak. Saja dulu apa tahu. Waktu Pak mencalon dulu, ambo sekretaris PPK Pak. Pak panggil ambo, baik. Masih aktif. Nah jadi itulah bentuk konsekuensi kehidupan yang perlu kita lalui. Saya yakin dan percaya Bapak Burhan ini tetap yang memang harus dirahasiakan. Tidak pernah terbongkar saya itu menjadi tim dia. Kalau isu, alun-alun dulu Pak. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita sampaikan ke anak cucu kita, 9 Syawal ini adalah tradisi budaya adat istiadat desa Tanjung Alai. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita laksanakan dengan sempurna, ini merupakan ajang kalender wisata tahunan. Laku lo goreng pisang di situ, banyak yang timbul. Jadi untuk itu mari kita berbenah diri, mari kita sempurnakan pelaksanaan ini. Amo pona konong situ Pak Burhan, kalau mau nang bupati 3 bulan soal dun acara sabu. Bupati bukan bupati awak gitu. Dulu-dulu aja. Nanti soal jadwalnya itu bisa harus saya ikuti. Karena Bupati Kampar itu bukan Bupati Tanjung Alai, Bupati seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Ini saya menyampaikan ini terlepas dari masalah mewakili camat. Ini peduli pribadi saya terhadap desa Tanjung Alai, Pak. Saya yakin dan percaya Bapak lebih paham dari saya. Tolong kami diberikan wacana pemikiran. Mau apa masuk Bapak di sini tentang keberadaan kami di kawasan wisata dengan dampak-dampak global ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami. Hari Raya. Mari kita panggil dan kita minta arahan dari tokoh masyarakat Provinsi Riau, tokoh masyarakat Kabupaten Kampar. Kita panggil yang terhormat Bapak Dr. Anus Haji Burhanuddin Husin MN untuk menyampaikan arahannya. Kepadanya dipersilakan. Situ Pak, situ Pak. Itu kapal Kedari, nomor tidak ada Pak. Kapal tak layar Pak. Kapal Kedari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan para nenek mama, kecian dan bahun nama,
Kodang dapat menggolong para alim ulama, jadi pandai tokoh-tokoh masyarakat, saudara camat 13 Kota Kampar itu yang mewakili, PLT Sekcam Pak Abdul Aziz, Kepala Desa, Perangkat Desa, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini, sore hari, hati dan perasaan saya bercampur aduk, bersyukur, berbahagia dan terharu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini mengingatkan saya pada tahun 2006 yang lalu. Sepanjang hidup saya mengikuti prosesi arak-arakan adat ini 2 kali. Dan itu pertama kali terjadi tahun 2006. Pada saat saya diberikan gelar adat dari suku Kampai di Kenegrian Air Tiris, juga di arak-arak seperti tadi. Kemudian tadi saya mengikuti arak-arakan dan mengikuti seluruh rangkaian acara. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan, kesimpulan saya dari acara ini nanti akan saya berikan. Kenapa dikatakan saya terharu dan bahagia? Yang kedua, mengingatkan saya pada tahun 2006 yang lalu. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam? Banyak wawak tulo-tulo. 2006 sosialisasi Burhan menjadi calon bupati berawal dari desa Tanjung Alai ini. Letak kadangnya salah satu yang saya janjikan pada waktu itu adalah merapikan jalan, naik ini sampai ke jalan aspal. 2006. Hari ini setelah 18 tahun saya kembali ke sini. Barangkali ini juga tanda-tanda alam. Tadinya kita mulai prosesi arak-arakan begitu panas, tapi sampai sini mudah-mudahan ini pertanda baik, hari menjadi cuaca lebih sejuk seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dari rangkaian acara yang dilaksanakan hari ini dan beberapa waktu kemarin, mulai dari ziarah kubur, kemudian haul Syekh Abdurrahman, kemudian hari ini, siang ini kita laksanakan helat adat 9 Syawal. Paling tidak ada 5 makna manfaat yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, ziarah kubur maknanya menurut saya adalah mengingatkan kita kepada kematian, bahwa semua kita pasti akan menghadapi kematian. Nah, karena itu dengan ziarah kubur membuat kita sadar bahwa kita akan mati, dan tentunya menghadapi kematian itu kita harus mempersiapkan diri, memperbanyak
amal ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita petik dari peristiwa hari ini adalah sebuah kebersamaan, gotong royong, batobo antara tiga yang kita kenal dengan tiga tuku sederhana: umaro, ulama, dan nenek mama. Termasuk tentunya para pemuda dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam mensukseskan acara ini. Yang ketiga adalah maknanya kita mempererat silaturahmi. Barangkali ada di antara kita pada hari raya yang lalu tidak sempat bertemu, tidak sempat bermawan. Nah, pada momen ini saya kira tadi kita sudah bertemu. Tadi menurut nenek mama kita ikut sepau Pak. Artinya ajang ini, acara ini kita manfaatkan untuk mempererat silaturahmi. Yang ketiga, yang keempat adalah untuk kita melestarikan tradisi dan budaya kita. Tradisi ini perlu terus kita jaga. Nah, saya sampaikan tadi kepada nenek mama kita. Sepengetahuan saya, acara seperti ini hanya ada di Desa Tanjung Alai. Saya kira kita boleh tepuk tangan. Di tempat lain kita mengenal namanya ziarah kubur, ya, ada hari raya 6 terpisah. Tapi di sini menjadi satu kesatuan, dan saya kira ini patut untuk kita jaga dan kita lestarikan. Tadi ada salah seorang tokoh dan nenek mama menyampaikan kepada kami, bagaimana Pak kalau acara ini kita jadikan agenda wisata provinsi? Saya katakan, kenapa tidak? Hanya saja persoalannya apakah pemerintah Kabupaten Kampar peduli dan mau mengakomodir usulan ini. Saya minta kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama para tokoh dan nenek mama, kalau mau ini menjadi kalender wisata, tolong buat namanya deskripsi, penjelasan, semacam proposal, supaya nanti ini bisa menjadikan dasar kita menjadikan ini kalender wisata. Paling tidak kita mulai dengan kalender wisata Kabupaten Kampar, ya. Harus tertulis sehingga anak cucu kita, kemenakan kita tahu prosesinya seperti apa. Seperti tadi sampaikan, tata cara, urutan-urutan untuk yang main tadi, apa namanya itu proses tadi, menjalang ya, menjalang nenek mama, ada urutan-urutannya, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, maknanya apa, semuanya harus tertulis. Saya minta ini tolong kepada tokoh-tokoh masyarakat, rembuklah, tusunlah ini dalam sebuah tulisan dan proposal. Insya Allah, ya, insya Allah ini akan menjadi prioritas manakala kami diberikan amanah untuk kembali melanjutkan membangun negeri yang kita cintai ini. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah dimasukkan sebagai kalender wisata Kabupaten Kampar, saya kira panitia tidak perlu mengajukan proposal untuk menghimpun dana. Harus dibantu dan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Saya lihat tadi proposalnya untuk acara ini hanya 67 juta. Kenapa tidak ini menjadi kalender yang harus
diakomodir, harus dimasukkan dalam APBD. Termasuk saya katakan Syekh Abdul Rahman, kita buat kajian karena ini daerah ini, Kampar ini termasuk daerah tujuan wisata religi. Ya. Tolong buat tulisan siapa sebenarnya Syekh Abdul Rahman ini. Jangan sampai nanti cerita ini hanya dari mulut ke mulut. Begitu orangnya sudah tiada, yang paham tentang, tadi kalau tidak salah saya Al-Buya Mahmudin yang menjelaskan sejarah tentang Syekh Abdul Rahman. Tolong ini di dalam sebuah tulisan. Termasuk prosesi adat di sini tolong dalam sebuah tulisan. Sehingga nanti ini bisa kita bukukan, bisa kita berikan sebagai materi pelajaran kearifan lokal kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita hanya tahu, melihat, tapi tidak tahu sejarah seperti apa. Karena negeri kita ini negeri yang sejarah. Pada saat saya jadi bupati, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menantang Dinas Pariwisata dan tokoh-tokoh. Kita bisa perdebatkan, ada yang mengatakan bahwa lebih dahulu 13 kota Kampar daripada Sumatera Barat, Minangkabau. Tapi ada sebagian pihak mengatakan lebih dulu Minangkabau daripada kita 13 kota Kampar. Dan itu perlu ada kajian, perlu ada bukti-bukti, ya kan? Kalau kita amati Bapak Ibu sekalian, kita dengan Sumatera Barat itu saya katakan 90% sangat identik. Dari tata cara adatnya, budayanya, bahasanya, kita sangat dekat dengan Sumatera Barat. Barangkali secara administrasi Kampar terpisahkan dengan Sumatera Barat. Yang sebenarnya rumpun kita ini adalah Sumatera Barat. Orang Kampar, orang 13 kota belum tentu mau dibilang orang Minang. Tapi untuk itu kita perlu buktikan dengan kajian sejarah. Nah, saya katakan tadi, saya pernah menantang Dinas Pariwisata dan tokoh-tokoh, ayo kita buat penelitian, sejarah Kampar dari 3 aspek. Aspek adat budaya, aspek perjuangan, kemudian aspek sekarang Kabupaten Kampar seperti apa. Kita baru saja melaksanakan ulang tahun Kabupaten Kampar yang ke-74. Masih bisa diperdebatkan, apa betul usia Kabupaten Kampar baru 74 tahun? Orang tua saya kalau hidup itu umurnya 98 tahun, sudah mengatakan orang Kampar, orang air tiris. Artinya Kampar sudah ada. Dari mana titik tolak kita katakan usia Kabupaten Kampar 74 tahun? Nah, itu masih bisa keperdebatkan. Buat kajian. Termasuk kita ditanya oleh ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, tadi tokoh masyarakat kita, nenek mama kita mengatakan persoalan potensi wisata kita di sini. Tadi Pak Camat mengatakan potensi wisata kita ini. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita jangan mengasumsikan, berpandangan, berpendapat seolah pariwisata itu sesuatu yang bisa merusak akar budaya dan akidah agama kita. Tidak seperti itu. Wisata yang kita dorong itu bukan wisata seperti di Bali dan di Lombok, tapi lebih kepada wisata religi. Ya. Candi Muara Takus itu juga ada aspek religinya. Dulunya sebelum jadi agama Hindu itu adalah candi agama Buddha. Saya pernah berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama Buddha bahwa candi ini itu lebih dahulu dibandingkan dibangun di negara-negara Asia. Maka jangan heran banyak sekali biksu-biksu, orang-orang yang beragama Buddha itu mereka melakukan perjalanan
sampai ke 13 Kota Kampar, tepatnya di Muara Takus. Karena berdasarkan kajian, itu adalah dibangun pada abad ke-6 dan merupakan candi agama Buddha. Jadi kita jangan benturkan agama Islam dengan agama Buddha. Sebelum Islam masuk sini, agama Buddha duluan. Silakan kita buka sejarah, kapan Islam masuk di Kabupaten Kampar. Jadi bagi kita tidak ada persoalan. Yang penting kita mengizinkan pariwisata sepanjang tidak berbenturan dengan adat budaya dan keyakinan masyarakat kita. Karena menurut saya Bapak Ibu sekalian, sektor pariwisata yang ada di sini ini perlu kita dorong, perlu kita bangkitkan. Termasuk yang saya katakan di sini, acara sekalian bisa kita masukkan menjadi kalender wisata Kabupaten Kampar. Setelah itu kita dorong menjadi kalender wisata Provinsi Riau. Setelah itu kalau memang kita sudah bisa kemas dengan baik, tidak ada salahnya dan bukan tidak mungkin kita angkat menjadi kalender wisata nasional. Kenapa? Barangkali kalau kita bandingkan dengan daerah lain, di daerah lain Bapak Ibu sekalian, prosesi pemakaman saja itu menjadi objek wisata. Tadi sebutkan bahwa Desa Tanjung Alin berada di pinggir jalan, dengan pengaruh global saya kira pasti ada dampaknya. Nah untuk itu kita harus membentengi anak-anak kita, ya, bagaimana bisa mereka dibekali dengan adat budaya dan agama. Makanya salah satu sekatan yang kelima dari manfaat dan makna daripada acara ini adalah memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak muda kita. Itu yang kelima. Kita harap ke depan Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda kita ini lebih diaktifkan keterlibatannya pada prosesi acara seperti ini. Saya merasa bahagia, berbangga, terutama kaum ibu sangat antusias. Acara ini luar biasa. Saya katakan saya sangat terharu dan luar biasa. Belum pernah saya menyaksikan acara semeriah ini dan seantusias ini. Makanya saya katakan, saya berikan apresiasi, penghargaan. Mudah-mudahan acara ini bisa terus kita jaga dan kita tumbuh kembangkan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Bapak dan sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya pada hari ini. Perlu saya sampaikan, tadi ada menyinggung soal ketidakhadiran camat. Ya, saya kira kita perlu luruskan. Yang tidak boleh itu ASN terlibat politik aktif dan politik praktis. Pada saat masa-masa sudah masuk tahap kampanye, tidak boleh menghimbau, mengajak orang untuk memilih seseorang. Itu baru namanya ada keberpihakan. Tapi kalau hanya sebagai tuan rumah, Anda sebagai tuan rumah, baik itu camat, kepala desa, tidak ada persoalan. Bahwa respon masyarakat mengatakan mendukung si A si B, silakan, tidak ada persoalan. Tapi sudahlah, bagi kita berpikir saja, ketidakhadiran camat mungkin bukan karena dia khawatir, takut, tapi mungkin karena dia ada acara lain. Ya, saya katakan jangan langsung mengkaitkan dengan masalah politik praktis bagi seorang ASN sehingga dia khawatir, takut. Tidak perlu. Saya tidak kampanye di sini. Saya diundang panitia untuk bersilaturahmi sebagai kapasitas saya sebagai tokoh masyarakat. Saya hanya mengingatkan sejarah pada tahun 2006. Saya tidak pernah mengajak untuk pilih saya. Ada bapak mendengar saya ngajak pilih saya? Tidak ada. Saya hanya mengatakan saya terharu teringat peristiwa 2006 lalu. Saya mulai dari sini. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda bahwa kita akan bersama-sama lagi pada momen-momen nantinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, ada baiknya kita mengenang arwah-arwah pemimpin-pemimpin kita di desa Tanjung Alai ini. Baik itu di pemimpin agama, pemimpin adat, dan pemimpin di pemerintahan. Semoga mereka ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, arwahnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Al-Quran lihadzin niyah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramika bi fadlika amman siwak. Allahumma fir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma farna wa hfaz ma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allah sallim auladina wa sallim ahli baitina wa sallim azwajina wa sallim zurriyatina wa sallim qulubina wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salama wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasudana wa hajatana wa niyatana faqbal ma'ziratana ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tim lana a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah ya Rabbana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.